Sarden. Cabe iya cabe. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di sore hari ini aku mau share kegiatan aku mempersiapkan menu buka puasa. Sebenarnya menunya simple banget dan apa adanya banget ya. Cuman aku mau share aja biar biar semangat juga teman-teman yang belum ngegantiin puasa tahun kemarin. Siapa nih ngacung, aku masih ada sisa hutang 3 hari lagi dan ini aku ngebut ya karena nggak kerasa bulan depan ternyata udah Ramadan lagi ya teman-teman. Nah untuk video aku sebelumnya aku mohon maaf jadwalnya tuh lagi nggak teratur ya teman-teman, karena aku pun lagi suasana mau pindahan, jadi kayaknya masih agak-agak gimana gitu untuk bikin video. Aku usahain bikin video untuk sekarang 2 hari sekali, jadi mudah-mudahan teman-teman nggak lupa sama aku gitu. Nanti insya Allah kalau misalnya udah beres aku setiap hari lagi insya Allah ya, Senin sampai Jumat. Nah ini pas aku lagi masak, aku nengok-nengok ternyata ini Ujang Jalu lagi berantakin isi kulkas. Nah mau aku larang tapi cuman buang-buang energi ya teman-teman, karena udah mepet juga waktunya. Terus juga mau aku larang juga pasti bakal perdebatan ya. Jadi ya udah aku biarin dulu, aku masak dulu aja fokus gitu. Nah tadi aku potong dadu-dadu tahu, udah gitu aku goreng. Lanjut ini aku mau panasin sop yang tadi pagi. Videonya yang aku bikin sop ini kan kemarin lusa ya teman-teman, jadi aku masaknya itu cuma sop bakso buat anak aku sama suami aku bekal. Nah karena baksonya udah habis, aku tambahin lagi 1 bungkus, aku tambahin lagi air dan aku tambahin lagi bumbu racik sop. Nah jadi buat anak aku sore ini makan sop bakso lagi. Nah ini untuk sop baksonya aku pindahin dulu ke meja makan biar di dapur tuh nggak terlalu berantakan dan numpuk barang. Lanjut ini aku mau buka, aku punya ikan makarel kalengan kayak gini dari bungkusan orang yang hajat gitu ya, jadi bungkusan berkat gitu. Ada makarel kaleng, ini udah lama sih tapi masih lama juga untuk expire-nya. Nah karena aku pengen ngabisin stok makanan karena bentar lagi pindah, jadi ya udah aku masak aja si makarelnya. Dan anak aku tambah menjadi teman-teman ngeberantakin si lemarinya, jadi ya udahlah aku pasrah saja. Tadi untuk ikan makarelnya aku goreng aja dulu ya. Itu aku dalam 1 kaleng kecil itu dapat 2, ukurannya lumayan besar. Dan ini aku mau rebus dulu telur. Nah karena masaknya cuma sop bakso buat anak aku, jadi ini aku tambahin telur ya teman-teman. Takutnya bakso itu kan aku nggak tahu kandungan si dagingnya tuh berapa persen, takutnya nggak terpenuhi. Jadi ya udah aku masak telur kayak gini aja. Telurnya diorak-arik direbus, tapi bukan yang bentukan bulat dihancurin gitu ya, karena kalau yang bulat tuh anak aku nggak suka. Jadi telurnya digituin aja. Lanjut untuk bikin sardennya, makarel kalengnya ini aku tambahin bumbu lagi biar makin sedap. Yang pertama aku tumis dulu bawang merah, bawang putih pakai minyak bekas ngegoreng ikannya tadi biar lebih sedap gitu. Terus aku tambahin cabai rawit sama cabai keriting merah sama daun bawang yang aku iris serong-serong biar lebih cantik. Nah lanjut setelah wangi semuanya aku masukin bumbu yang di ikannya itu ya, di makarelnya itu aku masukin. Terus aku tambahin sedikit air karena aku mau masukin tahu sama kacang panjang, jadi biar meresap gitu ke dalam tahu dan kacang panjangnya.
Nah, setelah teraduk rata, ini baru aku masukin tahu sama kacang panjangnya. Ini pun kacang panjangnya tuh penghabisan, sisa-sisa di kulkas, pokoknya pengen aku masak semua, jangan sampai mubazir ada sisa. Jadi ini tuh bener-bener aku campur-campur aja ya teman-teman. Nah, ini untuk porsi aku aja, karena suami aku pun makannya nggak makan gimana-gimana malam-malam, cuman makan tahu rebus sama sedikit mungkin ya sop baso. Jadi ini tuh cuman buat aku aja, jadi cukup banget ya teman-teman, segini tuh udah banyak banget. Ikannya yang satu lumayan besar dan tebal, dan yang satunya agak sedang gitu ya. Jadi buat aku sih ini cukup banget, banyak banget ya teman-teman ya, apalagi buat buka puasa tuh kan sebenarnya nggak terlalu makan yang banyak. Ini aku makan segini habis lauknya, tapi nasinya nggak terlalu banyak, jadi biar nggak terlalu kenyang gitu. Nah, ini udah jadi nih untuk ikannya. Ini aku isi-isiin dulu air ya. Ini aku isi air minum aku sukanya minumnya air adem ya teman-teman, bukan air biasa dan bukan air dingin. Aku sukanya air adem. Jadi mungkin 1 gelas Tupperware gitu, aku pakein 2 cube es batu gitu ya. Dan itu rasanya jadinya airnya adem gitu, nggak terlalu dingin. Nah, karena masih ada waktu, ini tuh di sini maghribnya hampir setengah 7. Jadi ini masih sekitar jam 6. Ini aku mau jam 6 kurang, ini aku mau beresin dapur dulu biar makannya tuh lebih enak ya, nanti buka puasanya tuh lebih menikmati, karena udah nggak ada pikiran cucian piring kotor, dapur kotor banget gitu ya. Walaupun nanti setelah makan ada cucian piring lagi, tapi seenggaknya nggak begitu numpuk dan dapur pun nggak kotor ya. Jadi ini aku mau bersihin dulu bagian dapur. Nah, untuk wajan ini tuh wajan stainless ya teman-teman. Aku suka sih wajan stainless, dan aku baca-baca pun alat masak yang paling baik tuh sebenarnya yang terbuat dari stainless ya, dan mudah juga dibersihin, tahan bukan anti lengket juga. Pokoknya aku suka sih yang bahan stainless. Jadi aku kayaknya kalau beli peralatan masak lebih pilih yang bahan stainless gitu ya teman-teman. Walaupun mungkin kelihatannya kurang nggak seestetik kalau misalnya kita beli pen yang gemes-gemes gitu, yang lucu-lucu gitu, yang kekinian zaman sekarang. Tapi ya udahlah, aku sekarang itu lebih pilih yang stainless ya, katanya pun lebih sehat dari bahan-bahan yang lain gitu. Nah, ini aku beresin bagian kompor karena tadi kan ngegoreng ikan makarelnya. Kalau ngegoreng ikan kalengan gitu kan pasti muncrat-muncratnya kemana-mana banget ya teman-teman. Jadi ini aku beresin, pokoknya biar dapur tuh udah beres. Jadi pas makan tuh tenang gitu, dalam kondisi yang aduh, ngebayangin dapur tuh kayak udah bersih tuh, nyaman banget deh pokoknya. Alhamdulillah udah beres masak, dapur udah beres. Ini aku mau tutup-tutup dulu karena sebentar lagi maghrib. Tutup pintu, tapi ini jendelanya tetap aku buka ya, karena biar nggak pengap, aku tutup aja gordengnya. Nah, ini ternyata si Ujang Jalu tuh udah nyomot-nyomotin telur ya teman-teman, udah cengar-cengir. Ternyata dia minta makan, jadi ya udah deh. Ini sama aku mau aku makanin dulu. Ini udah jam 6 lebih 10 ya, karena masih ada waktu lah sekitar 15 menitan. Jadi ini aku mau kasih makan Ujang Jalu dulu. Nah, ini ya ternyata beneran mau makan, tapi ini ternyata panas makanannya. Aku bilang aduh maaf, ternyata luarnya doang yang udah dingin, dalamnya masih agak panas. Jadi ini aku kipas-kipas gitu ya, pakai hihid kalau orang Sunda bilang nih, kipas yang dari bambu ini namanya. Nah, ini aku kasih makan dulu anaknya sampai dia kenyang dulu, baru deh aku bisa makan dengan enak, dengan nyaman gitu. Nah, ini pas bapaknya pulang ternyata bawain cilor teman-teman. Ini anak aku habis makan minta lagi makanan punya bapaknya, dan ternyata dia tuh mau telurnya aja, cilornya nggak mau gitu, jadi disisain. Nah, ini masih panas juga. Suka ciloknya. Gundul cilornya. Iya, kereta api. Dimakanin telurnya aja.
Nah itu tadi aku cobain cilornya satu walaupun udah gundul karena telurnya udah dimakanin sama anak aku. Dia nggak suka acinya temen-temen, nggak suka ciloknya, suka telurnya doang. Jadi udah gundul deh tadi. Aku cobain satu aja takutnya kenyang ya, karena ini aku mau makan sardennya udah nggak sabar banget temen-temen, kayak udah warnanya tuh menggugah selera gitu ya. Duh masya Allah, ini pakai kerupuk enak banget, diemek-emek pakai nasi teman-teman, masya Allah enak banget, masya Allah. Oke deh teman-teman, aku rasa sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.